Selasa 25 Oktober, Siti Elina, perempuan berusia 24 tahun ini nekat menerobos sambil menodongkan pistol ke arah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di depan Istana Merdeka. Dalam rekaman CCTV terlihat, anggota Pas Pampres mencoba menghadang seorang perempuan mencurigakan yang berupaya menerobos dekat pos utama Pas Pampres di depan istana. Usai pemeriksaan Siti Elina, polisi lalu menggeledah rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Polisi menemukan sejumlah senjata, termasuk pistol airsoft gun dan senjata tajam berbentuk pistol. Polisi menyebut, Siti Elina mendapatkan pistol jenis FN yang dipakai saat menerobos istana dan menodongkan kepada Pas Pampres, milik pamannya yang ia curi sehari sebelumnya. Siti Elina dikenakan undang-undang darurat karena telah membawa senjata api dan berusaha menerobos masuk ke istana kepresidenan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelaku berusaha untuk menemui Presiden Joko Widodo agar mengubah ideologi Pancasila yang dinilai salah. Kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ya, tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Selain Siti Elina, suaminya juga ditangkap. Tersangka bernama Bahrul Ulum ini ternyata merupakan pembantu Bendahara Negara Islam Indonesia atau NII Jakarta Utara. Hal ini didapatkan tim Densus 88 setelah mendalami beberapa media sosial mantan HTI dan NII. Bersama istrinya, suami Siti Elina juga terbukti sudah berbaiat ke NII sejak 2017 lalu. NII dan HTI merupakan kelompok radikal terlarang di Indonesia. BU dan JM adalah dari hasil pendalaman atau analisis terhadap media sosial, percakapan dan sebagainya yang dilakukan, terhubung dengan saudara SI itu, BU itu suaminya, ya. BU itu adalah suaminya yang sebetulnya dalam struktur ini kita curigai atau kita sangka menduduki posisi struktur jabatan seperti pembantu atau pendamping bendahara NII Jakarta Utara. Dari hasil analisis, kepolisian menemukan tersangka terhubung di media sosial dengan akun-akun yang diindikasikan dengan ex-Hizbut Tahrir Indonesia dan Negara Islam Indonesia atau NII. Saat ini, tim Densus 88 masih menganalisis lebih lanjut jaringan yang menyertai pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini yang berkaitan dengan pemeriksaan Siti Elina yang merupakan wanita penerobos Istana Kepresidenan pada hari Selasa lalu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang saat ini berada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Gracia, apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan wanita penerobos Istana Kepresidenan? Kalau dari hasil pemeriksaan Densus 88 yang bekerja sama dengan tim kriminal umum Polda Metro Jaya bahwa tersangka Siti Elina tidak mengikuti jaringan terorisme manapun, saudara. Aksi ataupun motif yang ia lakukan dengan menerobos Istana Negara beberapa waktu lalu merupakan aksi perorangan. Jadi tidak ada dorongan dari jaringan terorisme manapun, saudara. Ini adalah aksi seorang diri. Meski demikian, tersangka Siti Elina mengaku kepada tim Densus 88 bahwa ia pernah tergabung dalam Negara Islam Indonesia atau NII di Jakarta Utara, saudara. Tidak hanya itu, hasil analisis sebelumnya juga bahwa tersangka Siti Elina, saudara, maksud kami, ia juga terhubung secara media sosial dengan mengikuti akun-akun medsos, salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia, yang sebelumnya secara resmi pemerintah Indonesia sudah melarang akun ini pada bulan Juli 2017 lalu, saudara. Densus 88 mengarahkan bahwa tersangka Siti Elina memiliki pemikiran radikalisme. Oleh karenanya, sebelumnya tim Densus 88
88 bekerja sama dengan tim Krimum Polda Metro Jaya ini sudah melakukan penggeledahan di rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Utara dan menemukan adanya beberapa barang bukti, salah satunya airsoft gun, senjata tajam, dan juga pistol, saudara. Nah, kalau dilansir dalam media kompas.com juga disampaikan oleh Direktur Pencegahan BNPT, ini sempat melakukan pendalaman profil dan juga motif yang dilakukan oleh tersangka Siti Elina. Ditemukan beberapa poin, diantaranya yang pertama bahwa Siti Elina memiliki pemahaman tentang radikalisme. Kemudian Siti Elina juga termasuk orang yang sangat mendukung salah satu organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu HTI, dan juga Siti Elina juga sering memposting di akun media sosialnya tentang propaganda khilafah seperti itu, saudara. Sehingga untuk itu dari kasus ini sementara Siti Elina dijerat dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan juga Undang-Undang pasal 335 KUHP karena adanya paksaan fisik dan juga psikis, saudara. Nah, yang menarik di sini juga bahwa disampaikan selama proses pemeriksaan terhadap tersangka Siti Elina ini ada upaya untuk selalu memukul dirinya sendiri. Maka untuk kedepannya Densus 88 akan melakukan jadwal untuk pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka Siti Elina. Valen. Ya, Gracia, ini bagaimana untuk menjawab informasi yang beredar yang menyebut bahwa Densus 88 ini menangkap suami dari Siti Elina yang berinisial BU, begitu ya? Apa keterlibatan suaminya dalam kasus penerobosan ini? Atau adakah kasus lain yang disangkakan kepada suami penerobos istana ini? Kalau sampai saat ini, Valen dan juga saudara, informasi dari Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin Siregar, menyampaikan peran BU adalah membantu atau mendampingi bendahara dari organisasi Negara Islam Indonesia. Tetapi ia tidak termasuk dalam struktur organisasi dari Negara Islam Indonesia ini, Valen dan juga saudara. Hanya sekedar untuk membantu dan juga mendampingi. Meski demikian, ini yang masih perlu didalami oleh tim penyidik dari Krimum Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan tim Densus 88, saudara. Meski demikian, BU ini juga sebelumnya sudah dimintai keterangan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Tidak hanya BU saja, ada juga JM. Inisial JM yang ini tugasnya adalah sebagai guru yang mendoktrin tersangka Siti Elina ini, saudara. Nah, kalau nanti ini sudah ditemukan ada indikasi ke arah jaringan terorisme, artinya kedua orang yang bersangkutan ini memang terhubung dengan organisasi Negara Islam Indonesia, maka tim Densus 88 ini akan mengarah ke Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Nah, untuk menuju ke sana, tim penyidik dari Krimum Polda Metro Jaya dan juga Densus 88 harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu dari berbagai keterangan saksi, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan, kemudian bagaimana keterlibatan kedua tersangka ini dalam organisasi Negara Islam Indonesia. Valen. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur.